Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya dalam belajar hari ini. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini kita masuk ke gerak benda. Gerak. Suatu benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan dari titik acuan. Titik acuan ini merupakan suatu titik untuk memulai pengukuran perubahan kedudukan suatu benda. Jadi, gerak ini dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jadi diingat ya anak-anak, benda ini dikatakan bergerak jika mengalami yang namanya perubahan kedudukan dari titik acuan. Pada gerak kita akan menemukan istilah-istilah seperti jarak, perpindahan, kecepatan, dan juga kelajuan. Apa itu jarak? Merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda tanpa memerhatikan arah. Nah, jarak ini merupakan besaran skalar. Kalau perpindahan itu merupakan jarak dan arah dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Nah, perpindahan ini termasuk besaran vektor. Apa sih perbedaan besaran skalar dan besaran vektor? Besaran skalar itu merupakan besaran yang mempunyai nilai besar saja, tidak mempunyai arah. Contohnya seperti massa, waktu, suhu, jarak, dan juga kelajuan. Sedangkan besaran vektor itu merupakan besaran yang mempunyai nilai besar dan juga arah. Contohnya seperti kecepatan, perpindahan, gaya, dan juga percepatan. Jadi sudah tahu ya perbedaan antara besaran skalar dan juga besaran vektor. Kalau kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh benda tiap satuan waktu, dan kecepatan termasuk besaran vektor. Lalu kalau kelajuan, ini merupakan jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Kelajuan termasuk besaran skalar. Secara matematis, kecepatan dan kelajuan ini dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus dari kelajuan dan juga kecepatan, yaitu V sama dengan S per T. Sama ya, di mana V adalah kelajuan dan kecepatan, satuannya M per S atau meter per second, lalu S pada kelajuan adalah jarak, pada kecepatan adalah perpindahan, satuannya meter, dan T adalah selang waktu, satuannya second atau detik. Kecepatan rata-rata merupakan hasil bagi perpindahan dengan selang waktu tempuh, di mana rumus dari kecepatan rata-rata yaitu V sama dengan delta X per delta T. Ya, V adalah kecepatan rata-rata yang satuannya meter per second. Karena di sini ada delta berarti ada selisih. Ya, delta X ini adalah perpindahan. Satuannya meter, berarti perpindahan akhir dikurangi perpindahan awal. Sama halnya dengan delta T. Berarti waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, ini adalah rumus dari kecepatan rata-rata. Lalu ada kelajuan rata-rata. Ini merupakan hasil bagi jarak total yang ditempuh dengan waktu tempuh total, di mana rumusnya adalah V sama dengan S per T. Nah, anak-anak, tolong diingat ya rumusnya ya. Percepatan. Percepatan ini merupakan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan merupakan besaran vektor. Rumus dari percepatan yaitu A sama dengan V per T, di mana A itu adalah percepatan satuannya meter per second kuadrat, dan V adalah kecepatan satuannya meter per second, dan T adalah waktu satuannya second atau detik.
Percepatan rata-rata ini merupakan perubahan kecepatan terhadap selang waktu tempuh, di mana rumus dari percepatan rata-rata adalah A sama dengan delta V per delta T. Delta V itu berarti V2 dikurangi V1. Berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Sedangkan delta T yaitu T2 dikurangi T1. Berarti waktu akhir dikurangi waktu awal, ya. Gerak lurus. Gerak lurus ini merupakan gerak suatu benda yang mempunyai lintasan lurus. Contohnya, seperti gerak mobil saat melaju di jalan yang lurus. Menurut bentuk lintasannya, gerak lurus dibagi menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama, kita akan masuk ke gerak lurus beraturan atau GLB. Merupakan gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang tetap. Alat yang digunakan untuk menyelidiki GLB disebut dengan ticker timer. Nah, di sini ada rumus dari GLB, yaitu V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kecepatan, ya, satuannya meter per second, S adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya second. Jadi kalau misalnya ditanya kecepatan, berarti rumusnya V sama dengan S per T. Kalau yang ditanya jarak, berarti rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Kalau yang ditanya waktu, berarti rumusnya T sama dengan S per V. Nah, kalian harus ingat ya rumusnya ya. Nah, di sini secara grafik persamaan GLB dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah grafik dari GLB. Contoh gerak GLB. Yang pertama adalah pada jalan tol yang lurus, mobil dalam selang waktu tertentu memiliki kecepatan yang tetap. Kalau contoh yang kedua, yaitu sebuah benda dilempar pada ruang hampa dan benda akan bergerak dengan kecepatan tetap. Selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dan ini merupakan adalah gerak benda dengan lintasan berupa garis lurus yang kecepatannya mengalami perubahan yang sama untuk waktu tertentu. Jadi kalian bisa lihat ya, kalau GLB itu kecepatannya tetap, sedangkan GLBB kecepatannya mengalami perubahan. Nah, ini adalah rumus dari GLBB, di mana V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per second. V adalah kecepatan setelah waktu, ya, satuannya meter per second juga. S adalah jarak, satuannya meter. T adalah waktu, satuannya second. Dan A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Ya. Nah, anak-anak, ini ada token agar kalian bisa masuk ke link soal. GLBB ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah GLBB dipercepat, merupakan GLBB yang kecepatannya bertambah setiap saat. Contohnya, ya, buah kelapa jatuh dari atas pohon, lalu bola meluncur pada bidang miring yang licin. Nah, di sini ada grafik dari GLBB dipercepat. Karena kecepatannya bertambah, jadi grafiknya naik ya. Yang kedua adalah GLBB diperlambat. Dan ini kebalikan dari GLBB dipercepat, merupakan GLBB yang kecepatannya berkurang setiap saat. Contohnya adalah bola dilempar ke atas dan juga bola menggelinding pada bidang yang kasar. Ya. Nah, di sini ada grafiknya, karena dia kecepatannya berkurang, maka menurun. Bisa ya? Membedakan antara GLBB dipercepat dan juga GLBB diperlambat. Nah, di sini ada ticker timer.
GLB, GLBB dipercepat, dan juga GLBB diperlambat. Bisa ya kalian membedakan. Kita bisa lihat gambar dari GLB. Nah, di GLB ini jarak antar titiknya konsisten. Kenapa? Karena perbandingan selisih jarak dan waktu itu selalu sama. Ya, jadi titik-titiknya konsisten. Kalau GLBB dipercepat, nah di sini selisih jarak dan waktunya semakin besar, sehingga jarak antar titiknya semakin ke kanan akan semakin besar pula atau menjauh. Ya. Kalau GLBB diperlambat, ini kebalikan dari GLBB dipercepat. Jadi selisih jarak dan waktunya semakin kecil, sehingga jarak antar titiknya semakin ke kanan semakin kecil pula. Itu dia ya dari ticker timer. Nah, di sini ada beberapa peristiwa GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Seperti gerak mobil yang dipercepat dengan cara menekan pedal gas, lalu gerak mobil yang diperlambat dengan cara menekan rem, dan juga gerak jatuh bebas buah mangga dari tangkainya. Nah, anak-anak, materi hari ini sampai di sini. Ya, minggu depan kita akan belajar perhitungan dari kecepatan, kelajuan, percepatan GLB dan juga GLBB. Jadi Ibu minta apa yang sudah dijelaskan tolong dicatat materi dan juga rumus-rumusnya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.